Itu tadi counter yang sangat baik, Bung. Strike tadi masuk clean. Ya. Dari Brian kepada Gugun. Harusnya Brian yang bisa Itu menjatuhkan, fake ya. juga bagus tadi, Bung. Masuk Seorang lagi. taekwondo artis Masuk nampaknya lagi. ini, Bung. Yang Memang bisa melakukan Brian hal-hal ini tersebut. tidak mempersiapkan sepertinya MMA-nya kan. Dan saat kita akan menuju ke perkenalan kembali mereka. Ini dia, fighters dari sudut biru datang dari TMT Sulawesi Utara. 24 tahun, tinggi 170 cm dan juga memiliki basic Krav Maga. 3 kali menang dan belum pernah terkalahkan. This boy, Brian Lawitan. Dan selanjutnya, fighters asal Bandung Fighting Club. 29 tahun, tinggi 170 cm. Dengan basic gulat, 1 kali menang dan belum pernah terkalahkan. And now please welcome the Tiger, Gugun Gusman. Baik, dan langsung saja kami akan menuju ke Ketua Dewan Juri, Bung Max Medino dan juga Bung Linsan Simanjuntak. Inspektur pertandingan, Bung Fransino Tirta. Juri 1, Gunawan. Juri 2, Mustadi. Juri 3, David Kraft. Dan juga wasit, David Strong. Baik, kedua fighters, let's get it down! Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tas close. Kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Yes, inilah partai perbaikan peringkat di kelas bantamweight. Silakan Wortel. Terima kasih Ovi, kita mulai partai ketiga antara Gugun Gusman melawan Brian Lawitan. Dari Bandung Fighting Club untuk Gugun Gusman dan Brian Lawitan dari TMT Sulut. Kita lihat Dengan fake-nya Brian ya. moving Brian. Memang Apakah seperti Brian itu. Ya. confident ini ya. Dia seperti Sangat itu kalau setiap pede. melakukan Percaya diri. pertandingan siapapun dia bilang, wah Langsung saja Bung. langsung saja. Wow, ya. ini partai Mengundang sangat ya, menarik sangat ya. menarik ya. Ya, kedua fighter sangat Sangat relax, berambisi ya. ambisi ingin mengkaukan sepertinya. Brian pun tidak takut dengan Tidak takut dengan serangan-serangan dari serangan. Gugun. Di situ kita lihat Gugun menyerang, langsung coba take down dengan single leg. Apa berhasil Brian mendefend dengan sangat baik, kita lihat di sana. Ya, fight masih berada di ujung cage. Satu knee yang baik tadi dari Brian. Kita lihat Gugun dengan background gulat yang sangat kental mencoba menekan seorang Brian melalui cage dengan clinch-clinchnya dan coba take down. Ya, satu dirty boxing tadi bagus sekali dari Gugun. Kita lihat Brian pun mendefend ini dengan sangat baik ya Bung Linson ya kita lihat. Oke, satu nih untuk Gugun. Brian biasanya coba Gugun reversal. langsung diajak ke bawah tuh lawannya karena bisa diblok underhook. Jadi menyebabkan ya si Gugun tidak bisa mengajak ke bawah si Brian. Iya, betul sekali. Nampaknya Brian pun sudah mempelajari anti takedown. Kita lihat sangat baik di sini defense dari seorang Brian, tidak mudah dibolak-balikan oleh Gugun. Iya, benar itu. Kita lihat tapi Gugun masih mendapatkan poin ya. Masih poin itu kalau karena dia yang menekan dan menguasai 20 detik dia dapat poin, ada akumulasi poin ya di situ ya. Oke, kita lihat masih sini. menguasai Gugun masih mencoba. Dia beda usia 5 tahun ya. Beda usia 5 tahun ya. Si Gugun 29 tahun. Tidak begitu jauh, masih kedua fighter masih di prime time yang mereka. Masih apalagi untuk Brian nih kelihatannya fighter new coming yang sangat baik. Sangat muda. Ya, berpotensi sekali untuk menjadi juara di kedepannya. Kita lihat Bung. Di sini petarung yang cukup smart ya, dia selalu mengalahkan lawannya dengan round 1 ya. Kemarin terakhir dia mengalahkan Theodorus Teddy. Teddy. Kita lihat tapi di situ Theodorus Teddy panggilannya late notice. Tapi memang Brian ini sangat berpotensi, Bung. Dia mempunyai Gugun masih menekan di sana, kita lihat. Masih muda juga, berpotensi. Dia juara di taekwondo ya. Dan juga ini sebenarnya si Brian ini juga mempersiapkan untuk SEA Games. Kita lihat. Satu jual beli yang sangat baik dari kedua fighter. Ke kepala ya. Wow, malah berbalik Brian yang take down, Bung. Tapi langsung berdiri ya seorang Gugun. Gugun sangat baik sekali, kita lihat scramble-nya ya, kalah power ya. Nampaknya masih di Gugun juga merupakan fighter senior, Bung. Pemain senior dia. Jadi dia pengalamannya sangat baik di sekali. MMA dia udah segudang ya
saya tidak kaget kalau berikutnya dia menjadi kontender ya, dari Bandung Fighting Club. Kita lihat berpengalaman. Masih menekan Gugun mendapatkan akumulasi poin clinch yang sangat baik di sini kita lihat. Ya. Ronde 1 ini sudah berjalan sisa 1 menit 35 detik. Jadi di situ banyak akumulasi poin dari seorang Gugun. Hanya menguasai clinch, menguasai clinch. Ya, karena menguasai clinch. Satu right elbow ya, elbow kanan yang sangat baik dari Gugun. Gugun memiliki clinch dan dirty boxing yang baik. Kita lihat sangat bagus. Brian pun mempertahankannya juga dengan baik. Di sini kita lihat seorang Gugun kesulitan untuk taruh ke bawah ya. Untuk menarik seorang Brian ke bawah karena Brian ini terkenal dengan striker. Makanya Gugun juga mempelajari kelebihan dari Brian. Sepakat bung. Pelajari, jadi kelihatannya monoton, sama-sama mempelajari kelemahan dan kelebihan. Terjadi akibatnya satu nih dari dibalas oleh Gugun. Jual beli knee di clinch antara kedua fighter kita lihat. Oke, masih perjuangan mencoba sweep tadi dari seorang Gugun dengan menarik kakinya. Kita lihat defense masih sangat di blok baik sama Brian. Masih di blok di underhook. Betul. Clinch yang sangat menarik. Dibalikin lagi. Coba reversal tadi Brian. Tapi memang sepertinya Brian Gugun sangat powerful. Kalah power ya. Dan memang ini gamenya Gugun, gitu. Clinching dan ground ini gamenya Gugun. Otot muda itu ya, otot muda dan otot tua nih kelihatannya. Otot muda dan otot tua, oke Bung. Linson. Kita lihat. Brian mendapatkan underhook, harusnya bisa takedown ya. Bisa. Tapi ya itu gripnya nggak pas ya. Ya, mungkin juga Gugun juga memiliki power strength yang sangat masuk overhand, cobaan overhand tadi masuk. Mantap sekali Bung, kita lihat di situ ya. Kedua fighter sangat all out di sini Bung, sangat jual belinya pun masuknya seorang Gugun sangat baik. Counter dari Brian pun mengundang dengan fake-nya. Brian ini seorang fighter yang confident saya lihat Bung. Di stand up-nya khususnya. Stand up-nya, dia seorang bagus. Dia punya moving yang bagus. Dia termasuk petarung yang smart. Ya, sepakat Bung. Sini jual beli wasit pun sedikit telat tadi, tapi memang serangannya cepat. Jadi tidak terlalu kelihatan. Sepakat Bung. Lihat, ronde kedua antara Gugun dari Bandung Fighting Club melawan Brian dari TMT Sulut. Tiger melawan The Spoiled Boy di ronde kedua. Biasanya Brian ini mengeluarkan tendangan-tendangan yang berputar seperti itu ya. Tapi ini sekarang belum kelihatan ini Bung. Karena kalau menurut saya Bung Inson, karena lawannya ini seorang pegulat. Takut ditangkap. Iya, itu dia keluar. Langsung dibalas. Keluarkan tendangan putar ya. Kalau miss ini langsung ditangkap oleh seorang pegulat, langsung dibawa ke bawah Bung. Bahaya juga Bung. Jadi makanya Brian agak ragu untuk mengeluarkan senjata itu. Sebenarnya bukan ragu Bung kayaknya. Hitungannya belum masuk memang. Oke, cobaan takedown lagi dari Gugun. Brian mendefend dengan sangat baik, mencoba membalikan Brian tapi gagal, kalah power di sana. Kalah power, masih tetap di sudut. Gugun masih mengontrol untuk permainan clinch ya Bung. Kita lihat di sini dulu. Poin sepertinya sudah jauh ya. Kalau jauh sih saya rasa ya cukup jauh. Sudah jauh. Kecuali Brian bisa tipis-tipis lah. Akumulasinya karena akumulasi clinch itu bukan poin yang sangat besar ya Bang. Ya. Maksudnya ada akumulasi tapi tidak sebesar pukulan yang masuk. Ya. Kan? Masih di sini masih seru Bung, di ronde kedua masih game plan-nya masih sama. Masih sama seperti ronde pertama ya. Clinch, mencoba takedown gagal, Brian defense. Taruh ke bawah tapi tidak bisa. Yes. Kita lihat di sini Bung, Gugun mencoba melelahkan Brian dengan clinch-nya, cobaan takedown-nya. Ya, kita lihat siapa yang berdarah di sini. Wah, sepertinya Gugun kena pukulan ini. Kena pukulan Bung, mungkin bisa jadi nih, kita kena strike. Ya. Kita lihat siapa yang berdarah di sana, atau mungkin Brian. Kita satu nih baik tadi dari Gugun. Dirty boxing yang sangat baik dari Gugun. Dahsyat sekali. Sama-sama malah justru main atas ya, padahal si Brian itu selalu mengandaskan lawannya selalu di bawah. Di bawah, masa Bang? Iya. Oke. Tapi ini sekarang tidak bisa bawa ke bawah. Iya, karena memang Gugun ini seorang ground fighter yang cukup berpengalaman. Sangat berpengalaman. Ronde kedua sudah berjalan 2 menit
10 detik kita lihat. Wasit jadi dipisahkan ya. Wasit memberhentikan kembali ke posisi netral. Terkena pukulan ya, makanya terkena dia, ya. Ya, terkena pukulan. Oke. Sepertinya berdarah nih kita lihat. Oke. Menarik nih di sini kita lihat posisi netral. Kembali ke stand up, striking antara kedua fighter. Kita lihat cobaan low kick dari Brian miss. Kedua fighter menjaga jarak dan menghitung untuk melancarkan serangan-serangan ya, Bung ya. Iya. Kita lihat Brian dengan body movement-nya, Gugun dengan solid stance-nya, kita lihat. Dan melihat Brian untuk moving ke kiri ke kanan. Cobaan. Tadi counter yang sangat baik dari Brian. Wow. That's a good one. Masuk fake low kick. Masuk lagi. Masuk ke rusuk Bung. Wow, strike yang sangat baik tadi dari Brian, langsung menangkap kaki seorang Gugun. Tapi Gugun masuk ke membanting ke takedown Bung. Mendapat posisi half guard. Tadi kalau power ya. Kalau power akibatnya pada saat dia moving masuk kena counter. Sepakat terbantingnya. Ya, Gugun coba melepaskan kakinya, mau masuk ke full mount nampaknya Bung. Tapi gagal. Brian masih mempertahankan posisinya dengan sangat baik. Kita lihat di sana. Oke, masuk ke full guard. Posisi yang baik untuk Brian sebagai seorang fighter yang di bawah. Lebih mendapatkan kontrol Bung kalau posisi full guard. Kesulitan untuk seorang Gugun untuk melakukan ground and pound karena postur badannya. Elbow kanan masuk. Ya. Kita lihat Gugun dominan ya. Masuk terus ke kiri, kanan masuk. Brian hanya bisa mengontrol kepalanya ya. Mengkontrol badannya juga Bung, ini di sini iya bagus untuk Brian karena dia mengontrol pinggang dan juga leher dari seorang Gugun sehingga Gugun tidak bisa postur up, tidak keluar, nggak bisa ground and pound dia jadinya. Ground and poundnya terbatas. Tinggal 1 menit lagi. 1 menit di ronde kedua kita lihat. Tapi seorang Gugun juga walaupun dia berpengalaman ya, di bawah tapi tidak bisa mengunci Brian ya. Sepertinya. Kita lihat Bung, pertandingan masih berjalan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang pastinya Gugun leading point sampai di ronde kedua ini mendapatkan akumulasi poin yang sangat cukup banyak. Ya, dari clinch tadi, sekarang dari ground, posisinya menekan terdesak. Ya. Brian terdesak. Kita lihat Brian di ujung cage, menempel dengan cage. Kita lihat Gugun melakukan serangan-serangan ringan di bawah karena dikontrol. Tangannya dikontrol oleh Brian. Tetap dikontrol ya. Jadi tidak bisa elbow kecil tapi tetap damage itu. Ground and pound yang baik tadi dari Gugun. Kita lihat. Bel hampir mau berbunyi dia lempar senjata. Mantap. Wasit memberhentikan ronde kedua untuk break. Lanjutkan ke ronde ketiga. Itu tadi counter yang sangat baik. Strike tadi masuk clean. Ya, dari Brian kepada Gugun. Harusnya Brian yang bisa itu fake juga bagus tadi Bung. Masuk seorang lagi. Taekwondo artis nampaknya ini Bung. Memang bisa melakukan hal-hal tersebut. Tidak mempersiapkan sepertinya MMA-nya karena dia persiapan SEA Games Bung. SEA Games ya. Nah, jadi dia semoga gerakannya itu gerakan selalu stand up. Ya, stand up. Kita lihat di round ketiga ya Bung. Kita lihat Bung. Apakah masih tetap sama bentuk bermainnya? Sepakat. Ronde ketiga pun dimulai. Ronde ketiga. Kita lihat. Apa itu yang ditunjuk oleh sepertinya ada batu es ya. Batu es. Iya, mungkin tadi pada Bang saat detail recovery. Melihat saya nggak Iya, kelihatan. kelihatan Pak. Kelihatan ya, mantap. Mantap nih. Langsung saja ronde ketiga dimulai. Low kick masuk dari Brian. Gugun mencari timing yang tepat untuk cobaan takedown atau clinch ya. Menunggu gerakan karena gerakan cobaan Brian low kick tadi tidak terduga gitu. Jadi dia hanya cepat melihat ya, cepat. Memang lebih speednya lebih Brian lebih unggul. Cepat ya. Gugun lebih unggul di power Bung. Strength. Iya. Kita lihat Gugun menekan Bung, kita lihat cage controlnya. Mereka punya stamina fisik yang sangat baik dua-duanya. Gerakannya tidak seperti yang tadi yang kita lihat pertandingan pertama ya. Karena kedua fighter ini sudah merupakan fighter top 10. Jadi kualitasnya sudah terlatih di amatir maupun di olahraga-olahraga yang dia geluti. Tentunya di MMA Bung. Karena di MMA ini sangat melelahkan. Siap. Ya, cobaan single leg dari seorang Gugun, kita lihat
masih tetap bisa diblok pakai kaki berhasil kanan. Menjatuhkan Brian. Iya, Brian langsung satu slam dilakukan oleh Gugun. Itu sangat satu knee to the head. Knee ke kepala Brian. Coba knee lagi miss. Masih diblok. Kita lihat mendapatkan posisi side control untuk seorang Gugun. Elbow tadi masuk. Kanan. Masuk ya. Brian Elbow lagi. mode, kita lihat. Tapi Brian memiliki defense yang cukup baik. Ya, dia memindah-mindahkan posisi kepalanya. Masih mempertahankan posisi side mount untuk Gugun. Mencoba Gugun agak seperti juga kesulitan ya Bung Walternya untuk mematikan gerakan-gerakan si Brian itu agak sulit juga sepertinya. Seharusnya dia kalau bukan petarung yang baik itu pasti ya udah terkenal sama Gugun. Kombinasi knee to the body dan knee to the head dari seorang Gugun. Brian langsung mengontrol kaki kanan dari seorang Gugun untuk mencegah knee ke kepala Brian. Defense yang baik tadi kita lihat. Masih tetap dikontrol sama Gugun. Gugun memiliki pinning yang baik, pinning posisi, menjaga posisi yang baik. Mencoba mengkontrol leher Brian Gugun. Artinya kalah power Bung Walter. Jadi dia bisa escape, seharusnya dia bisa escape karena dia kalah power. Jadi dia hanya kontrol terus, bagaimana gerakan-gerakan si Gugun untuk kiri, untuk melawan orang powerful harus melakukan teknik-teknik khusus Bung untuk mengakali powernya. Iya kan? Menggunakan tenaga lawan. Iya, sepakat Bung. Di sini kita lihat pinning yang baik tadi. Di sini dilihat oleh seorang Gugun mengontrol pinggang kanan dari seorang Brian dengan elbow-nya Gugun. Lihat blok kiri. Kiri kaki kiri Brian dia supaya tidak bisa melangkah ke kanan. Iya, sepakat Bung. Ya, hampir. Oke, Brian mencoba shrimping. Ini sepertinya Gugun mau ambil kuncian itu. Bisa jadi kita lihat. Kelihatannya menunggu momentum. Banyak kuncian yang bisa masuk kita lihat. Ya, shrimping tadi benar dilakukan oleh Brian dan keluar. Mantap. Kita lihat. Brian mencoba menjaga jarak. Cobaan Imanari. Mau ngambil kaki ya. Ya, masih gagal. Tetap ya bisa menyimpan kakinya Bung langsung mendapatkan posisi kembali ke side mount. Brian mencegah dengan lutut kanannya agar tidak mendapatkan posisi full mount. Coba mengambil kaki dari Brian untuk mengontrol kaki Gugun. Oke, Gugun masih satu menguasai. knee to the body. Ya, pinning posisi yang baik dari Gugun. Ini sudah round ketiga, Bung. Ya. Kalau seandainya tidak bisa mengunci atau masih tetap seperti ini, harus untuk seorang Brian harus antara KO ataupun kuncian. Kuncian. Karena dari poin sudah di sini baru kalah jauh. Lihat sudah kelihatan. Akumulasi dari ronde 1 dan 2. Ya, coba. Mendapatkan half guard. Bagus sekali Brian defense-nya. Kita lihat dong. Gugun mencoba kembali ke posisi side mount, belum berhasil. Dia berusaha untuk naik ke perut ini. Iya, sepakat Bung. Elbow masuk. Kurang pound ringan di sini. Masuk lagi. Satu elbow sangat baik dari Gugun. Coba masuk elbow kiri. Ronde ketiga sisa 5 detik. Nampaknya Gugun memenangkan dengan decision. Kemenangan mutlak. Bagus sekali fight dan sangat baik kedua fighter. Kemungkinan bisa sangat teknikal, sangat ya bisa aja. Kalau melihat dari mereka bermain dan berkualitas. Gugun, baik basic teknik. Gugun bisa dibilang calon kontender kalau menurut saya, Bung. Calon kontender. Kemungkinan ini nanti melawan Eko nanti. Akan melawan Eko ya? Iya. Bisa ya? Bisa jadi kita lihat fight berikutnya. Satu slam dari Gugun tadi di ronde kedua ya. Ronde kedua. Satu knee to the head. Knee lagi. Baik, setelah melewati pertarungan 3 round, Dewan Jin memutuskan hasil mutlak menjadi milik kemenangan dari sudut merah Gugun Gusman.